Assalamualaikum anak-anak Pak Guru. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Guru Nugraha hari ini ya. Apa kabarnya ya anak-anak Pak Guru semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita belajar apa ya kira-kira? Karena hari ini hari Senin, maka hari ini kita akan belajar matematika. Namun, Pak ingatkan, pola hidup bersihnya terus dilakukan ya, seperti mencuci tangan dan menggunakan masker ketika kamu hendak pergi keluar. Oke, jangan lupa ya, supaya terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, yo, siapa ya yang ingat pelajaran yang kemarin? Iya, materi hari ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, materi sebelumnya, kalau kalian masih ingat, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, supaya kita ingat pelajaran minggu lalu, mari sama-sama kita ulang kembali. Ini Pak Guru punya pelajaran yang lalu. Nah, ayo membandingkan. Nah, ini ada 4 dan negatif 5. Kira-kira tanda apa yang mau kita berikan ya? Ingat, kemarin kita ada belajar 3 simbol, yaitu lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, caranya untuk membandingkan bilangan 4 dan bilangan negatif 5, pertama kita tandai dulu pada garis bilangan angka 4 dan bilangan negatif 5. Ayo, siapa yang ingat bahwa semakin ke kiri, maka bilangan bulat semakin kecil. Begitu sebaliknya, semakin ke kanan, maka bilangan bulat semakin besar. Nah, kalau kita lihat, negatif 5 dan bilangan 4, maka letak negatif 5 lebih sebelah kiri daripada bilangan 4. Maka, kalau letaknya lebih dari sebelah kiri, maka kita kasih tanda lebih dari. Nah, dibacanya 4 lebih dari negatif 5. Sudah ingat anak-anak Pak Guru? Nah, ini juga yang minggu lalu, bahwa kalau membandingkan ketika bilangan positif bertemu bilangan negatif, maka bilangan positif pasti lebih dari bilangan negatif. Nah, yang kedua, bilangan negatif pasti kurang dari bilangan positif. Ini cara mudahnya ya. Oke, membandingkan sudah. Sekarang kita mengurutkan. Ini Pak Guru punya bilangan negatif 2, 5, 0, 4, negatif 3, dan negatif 4. Soalnya, urutkanlah bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, caranya, langkah pertama, buat dulu garis bilangan, kemudian tandai masing-masing, mulai dari negatif 2, 5, 0, 4, negatif 3, dan negatif 4. Nah, kalau masih ingat,
bahwa semakin ke kanan pada garis bilangan, bilangan tersebut semakin besar. Semakin ke kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil. Nah, karena pada soal yang diminta terkecil ke yang terbesar, maka dari yang kita tandai tadi, tinggal kita tulis dari mulai sebelah kiri ke sebelah kanan. Oke, kita tulis. Maka jawabannya negatif 4, negatif 3, negatif 2, 0, 4, dan 5. Oke, harap jangan lupa ya. Nah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelumnya, Pak Guru punya cerita. Ada seorang siswa SDN 060925 bernama Tio. Nah, Tio masuk ini. Tio sedang melangkahkan kakinya di lantai keramik. Mula-mula, Tio berada di titik 0, kemudian Tio berjalan ke depan sejauh 3 langkah. Selanjutnya, Tio berjalan lagi 2 langkah. Titik berapakah Tio berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, caranya, ini Pak Guru sudah punya garis bilangan. Pertama kita mulai. Di mana Tio mula-mula berada. Nah, di sini Tio berada mula-mula di titik 0, kemudian berjalan ke depan sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya Tio berjalan lagi ke depan 2 langkah. 1, 2. Maka jawabannya Tio saat ini berada di titik 5. Nah, pernyataan di atas dapat dituliskan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 3-nya dari titik awal Tio berjalan 3 langkah. 2-nya dari kemudian Tio berjalan lagi 2 langkah. Dan hasilnya 5 didapat dari di mana Tio terakhir berada. Oke, anak Pak Guru? Paham semua ya? Nah, dari pernyataan tadi, tahukah kamu bahwa sifat operasi penjumlahan dan pengurangan itu ada 4, terutama pada bilangan bulat. Pertama, tanda positif itu artinya langkah maju. Yang kedua, tanda negatif artinya langkah mundur. Yang ketiga, operasi penjumlahan artinya arah tetap. Yang keempat, operasi pengurangan ya berbalik arah. Oke, anak-anak Pak Guru. Ini 4 sifat yang harus kamu ingat pada saat kamu mau melakukan jumlahan dan pengurangan bilangan bulat pada garis bilangan. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, soalnya 5 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan titik. Bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama yang perlu kamu lakukan, nah ini guru punya catatan kecil. Positif artinya maju, negatif artinya mundur, penjumlahan arahnya tetap, pengurangan berbalik arah.
Oke, langkah pertama untuk mengerjakannya yaitu lihat 5. 5 itu positif. Maka kalau positif berarti maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian langkah kedua, operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan berarti arahnya tetap. Oke, berarti tidak ada yang berubah ya. Langkah ketiga, negatif 3. Negatif artinya mundur. Berarti mundur 3 langkah. Ayo, sama-sama. 1, 2, 3. Nah, tempat di mana Tio berada terakhir, itulah jawabannya. Maka 5 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan 2. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Negatif 6 tambah 2 sama dengan titik, titik, titik. Langkah pertama, negatif 6. Negatif artinya mundur. Berarti Tio mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah kedua, tambah atau penjumlahan artinya tetap. Langkah ketiga, 2. Positif artinya maju. Ini maju 2 langkah. 1, 2. Maka jawabannya adalah mana Tio berhenti. Oh, negatif 4. Oke, soal selanjutnya. Negatif 2 ditambah negatif 3. Sama dengan titik, titik, titik. Langkah pertama, negatif 2. Negatif berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Langkah kedua, yaitu penjumlahan. Artinya arahnya tetap. Langkah ketiga, negatif 3. Negatif artinya mundur. Ini mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah negatif 5. Nah, kita masuk ke materi pengurangan. Ini Pak Guru punya soal 3 dikurang dalam kurung negatif 2. Bagaimana ya cara pengerjaannya? Apakah sama dengan yang penjumlahan? Mari kita buktikan. Langkah pertama 3, berarti maju 3 langkah. 2, 3. Kurang artinya berbalik arah. Ayo Tio, berbalik arah. Negatif 2. Negatif 2 artinya mundur 2 langkah. 1, 2. Maka jawabannya 5. Oke, contoh soal selanjutnya. Negatif 1 kurang 5. Langkah pertama, negatif 1 artinya mundur 1 langkah. 1,
Langkah kedua, kurang. Pengurangan berarti berbalik arah. Ayo Tio, balik arah. Langkah ketiga, 5. Positif 5 artinya maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya di titik Tio berada, yaitu negatif 6. Soal berikutnya masih dalam pengurangan. Negatif 2 dikurang dalam kurung negatif 7. Langkah pertama negatif 2, berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Langkah kedua, pengurangan. Pengurangan artinya berbalik arah. Tio, berbalik arah. Oke. Negatif 7. Negatif artinya mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jawabannya adalah 5. Nah, di sini Pak Guru punya soal. Bisa kamu kerjakan untuk berlatih. Ada 10 soal, 5 soal penjumlahan, dan 5 soal pengurangan. Oke, silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Nah, sekian materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Mudah-mudahan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Pak Guru ya. Baik, Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.